Momen lucu para presiden memang sangat langka ditemukan. Peran dan tugas mereka dalam memimpin negara ini sangat besar. Setiap saat mereka dihadapkan dengan berbagai masalah yang datang dari Sabang sampai Merauke. Nah, daripada berlama-lama, inilah momen lucu Presiden Indonesia mulai dari Soeharto, Gus Dur, SBY, dan juga Jokowi. Sangat lucu benar nih. Sini, kok belum udah maaf ya, kenapa? Sini Pak, agak sini. Pertama, momen lucu Soeharto. Presiden Soeharto dikenal dengan sosok yang serius. Bahkan ada mitos yang mengatakan di balik senyum Soeharto bisa mendatangkan berkat sekaligus bencana. Meski demikian, di balik sosoknya yang misterius, Soeharto pernah membuat satu ruangan tertawa dengan tetap menjaga kewibawaannya. Momen itu terjadi saat pidato Presiden Soeharto pada Hari Guru Nasional dan Internasional di Istora Senayan pada 28 Januari 1997. Mengawali pidatonya, Soeharto disambut riuh keributan dari ribuan guru yang hadir. Barulah setelah Presiden berada di depan podium, riuh gemuruh itu tiba-tiba menghilang. Situasi serempak menjadi hening dan kaku. Soeharto rupanya memahami situasi. Ia kemudian mencairkan suasana dengan meminta seluruh hadirin untuk berdiri. Untuk itu, coba saya minta semua berdiri. Kalau sudah berdiri, agar supaya boleh bicara tapi bibirnya tidak boleh dibuka. Silakan. Ternyata kedengarannya sangat sunyi. Kalau bisa sekarang duduk. Juga seperti keadaan sekarang ini. Silakan duduk. Guyonan Soeharto ini pun kembali menciptakan riuh tawa satu ruangan. Namun tak lama kemudian, Soeharto kembali meminta para guru untuk duduk dengan suasana tenang. Bukannya diam, suasana malah makin bergerumuh. Soeharto pun menyampaikan kalau masih ribut, maka nanti akan dipersilakan berdiri lagi. Mendengar itu, suasana gemuruh itu serentak menjadi hening. Setelah hening, Presiden Soeharto pun memulai pidatonya. Kalau masih ada kedengaran, saya persilahkan berdiri lagi. Kedua, guyon lucu ala Gus Dur. Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur kerap melontarkan humor atau goyan yang syarat makna. Bagi Gus Dur, humor sudah menjadi sebuah nutrisi menyehatkan. Momen lucu Gus Dur terjadi saat acara peresmian Universitas Yudharta Pasuruan pada tahun 2004 silam. Gus Dur diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah sekaligus meresmikan universitas tersebut. Acara peresmian ini juga akan dilakukan kolokium atau pertemuan alim ulama se-Jawa Bali. Namun acaranya tidak hanya dihadiri oleh para kiai, tapi juga dihadiri oleh para pemuka agama dari berbagai agama. Gus Dur rupanya membaca situasi yang kurang baik saat ia membawakan pidato. Suasananya berjalan agak vakum dan terkesan kaku. Karena itu, mengakhiri pidatonya dengan menceritakan guyon tentang Sri Paus, pemimpin umat Katolik. Ia mengaku tidak tahan untuk menceritakan guyon itu karena di depannya ada romo atau pastor yang hadir. Karena di hadapan romo, saya tidak tahan terpaksa menceritakan yang ini belakangan. Sebagai penutup, beberapa bulan sebelum wafatnya, Sri Paus datang ke New York di Amerika Serikat. Sore-sore dia naik mobil di pinggir kota, kan sepi. Dia bilang kepada supir, "Bir, berhenti."
Anda pindah ke belakang, saya ingin belajar nyetir. Umurnya 84 tahun, jalan saja setengah mati, nyetir 2 menit masuk Solokan. Polisi datang, sudah urusi semuanya beres, ya tidak kecelakaan, pelan aja. Dia telepon tuh polisi itu pada komandannya, dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecelakaan. Siapa? Presiden? Bukan. Wakil presiden? Bukan. Menteri? Bukan. Senator? Bukan. Gubernur? Bukan. Wali kota? Bukan. Ya, siapa? Nggak tahu. Supirnya saja paus. Sing diurusi gitu, malah supir sih namburi. Beberapa isi candaan Gus Dur juga kadang sensitif, namun tajam terutama berkaitan dengan peristiwa sosial, misalnya saja soal bencana alam. Gus Dur pernah ditanya mengenai penyebab gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 oleh salah satu stasiun televisi. Mantan Ketua Umum PBNU itu sempat kebingungan karena merasa bukan ahli ilmu bumi, tapi Gus Dur tetap menjawab dengan guyonan. Gus Dur mengatakan kemungkinan gempa Yogyakarta disebabkan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan Jawa, murka karena dipaksa pakai jilbab. Di televisi, di TVRI, saya tuh tanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin, saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Untuk diketahui, candaan ini berhasil memecah ketegangan nasional karena bencana tersebut dikait-kaitkan dengan pembahasan RUU pornografi yang kala itu cukup kontroversial. Ketiga, guyon SBY. Guyon SBY terjadi saat dirinya bertemu dengan para wartawan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sangat kerap mendapat kritik keras oleh pemberitaan pers. Tapi SBY menilai justru selama itu pula pers menyelamatkannya dari kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. SBY sebenarnya hendak mengkritik balik pers, namun ia membawakan kritikan itu dengan nada guyon yang membuat satu ruangan tertawa. Salah satu yang dikritik SBY adalah soal pemberitaan pers yang mendahului pengumuman Kabinet Presiden tahun 2004 lalu. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2009. Berikut adalah guyon SBY kepada wartawan. Saya protes sama Mas Mardiono. Waktu mengumumkan Kabinet PBI, saya mendengarkan dengan baik dan saya tidak pernah mengumumkan sebelum Presiden PBI mengumumkan. Tetapi tahun 2004, 2009, sebelum saya mengumumkan anggota kabinet, media massa kita, koran, majalah, televisi, radio mengumumkan habis. Calon Menko Polhukam 1, Joko Suwanto 2 ini. Apa yang terjadi? Mereka yang tidak saya angkat, marahnya sampai sekarang. Ini saksi. Ini dalam buku yang akan saya luncurkan sebentar lagi, masuk masalah ini. Betapa saya dimarahi, dibenci, dimusuhi oleh mereka-mereka yang sudah beredar namanya dalam media massa. Keempat, guyon Jokowi. Ada celetukan unik ketika Presiden Joko Widodo diwawancarai oleh komedian Lis Hartono atau yang beken disapa Cak Lontong. Hal tersebut terlihat dalam wawancara peer-to-peer yang diunggah di channel YouTube milik orang nomor 1 di Indonesia tersebut, yakni Presiden Joko Widodo pada Minggu 10 Maret 2019. Berawal ketika Cak Lontong mengungkit hubungan asmara Jokowi, sapaan karib Joko Widodo dengan sang istri sekaligus ibu negara Iriana Widodo. Cak Lontong mengkonfirmasi bahwa dulu di awal hubungannya, Jokowi dan Iriana kerap kali boncengan ketika naik sepeda maupun sepeda motor. Berapa kali rantainya putus. Dinamika bersepeda. Iya. Rantai sempat putus. Rantainya putus.
tapi yang Menanggapi itu, Jokowi mengingat awal jadian dengan Iriana. Awalnya, ibu Jokowi, dia mengajak Iriana menyantap bakso. Namun Jokowi mengaku pernah mengalami rantai putus ketika berboncengan dengan Iriana. Nah, ujung-ujungnya Jokowi malah melempar gombalan asoy untuk Iriana yang disampaikan ke Cak Lontong. jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Protokol menyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, 25 tahun nggak pernah upacara, masuk langsung disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya ke protokol, gimana itu cara jadi inspektur? Gampang kok Pak. Oh kalau gampang saya mau. Gimana? Nanti kalau komandan upacara lapor Pak, Bapak jawab, laksanakan. Gampang. Terus kalau nanti ada apa-apa hormat, Bapak hormat saja. Saya pikir gampang. Terus kalau nanti ada apa terakhir bubarkan, Bapak jawab bubarkan. Wah kalau itu gampang. Pikiran saya. 7 sempat di hadapan 4.000 peserta upacara, saya naik podium. Mulai upacara. Komandan upacara maju ke saya. Lapor. Bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Langsung kembali. Waduh, selamat ini saya. Nah, ternyata yang kedua nggak selamat. Hormat, gerak. Saya hormat. Saya kok nggak disuruh turun-turun ini. Tapi sudah bermenit-menit saya tadi, lebih dari 5 menit. Mulai tertawa ini peserta upacara. Waduh, keliru ini saya. Terus dari depan saya, peserta upacara. Waduh, leher ini saya lepas baru tadi ternyata semuanya tertawa. Besoknya masuk koran. Itulah momen lucu ketika para presiden menyampaikan guyon depan publik. Sebagaimana kata Gus Dur, guyon itu adalah nutrisi yang menyehatkan jiwa dan raga. Guyon juga mampu mencairkan kembali situasi politik yang beku dan terpecah, sehingga seluruh komponen bangsa bisa bersatu merajut Indonesia sejahtera.